Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Bab 71, Honeymoon di Gunung. Aku bisa mengakui ia pengendara yang handal, atau dia mantan pembalap di Italia. Dia ke Indonesia sejak kapan sih? Sejauh ini dia fasih-fasih aja bicara bahasa Indonesia. Selama menyetir tadi dia gak oleng meskipun dia nguap beberapa kali. Tiba di base camp, ia ternyata sudah siap dengan tas besar yang ia sebut karier. Seorang pria muda yang wajahnya antusias sudah menunggu kami. Ia menyalami Derek dan memperkenalkan namanya, Aris. Mas Aris sudah siap dan minta izin untuk memeriksa isi tas Derek. Jadi Mas Aris punya tas lumayan besar juga, dan ia juga akan membawa tas Derek. Wui, apa kuat tuh? Ia memeriksa apa kebutuhannya sudah lengkap. Duduk, pinta Derek padaku. Ya aku duduk di lantai base camp, bingung maunya apa. Kami sudah sarapan tadi, di salah satu warung warga yang buka. Ia juga membungkus 3 nasi dengan lauk keringan, telur ceplok, perkedel dan tempe goreng. Katanya bisa diamalkan untuk makan siang nanti. Ia sigap dan cepat bergerak, seperti ia sudah sangat terbiasa dengan ini semua. Derek menyelonjorkan kakiku. Ternyata ia mau memasangkan sepatu hiking. Sebelumnya ia putar-putar dulu pergelangan kakiku. Katanya biar lemas dan tak kaku. Juga sebagai pemanasan katanya. Ia memasangkan sepatu itu dan mengikatnya di kekencangan yang aku nyaman. Nanti kamu jalan sama aku. Jangan pernah lepas tangan aku, ngerti? Ia membantuku berdiri dan membriefing aku dengan serius. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Ini alam. Kita hanya tamu di sini. Jadi harus hati-hati dan jaga sikap. Duh, tambah deg-degan. Aku mengangguk ngerti. Dan setelahnya aku gandeng tangannya erat. Tangan kecilku di tangan besarnya. Aku remas pelan dia. Ini beneran suami aku? Ini beneran aku di gunung? Ini beneran aku jadi istri Pak Derek Angelo yang nyebelin itu? Beneran ini? Lalu ia meremas pelan juga tanganku. Membuat lamunanku buyar. Beneran guys? Kami memulai pendakian dengan berdoa. Ternyata Mas Aris orangnya supel dan menyenangkan. Ia juga memberi ucapan selamatnya kepada kami, sebagai pengantin baru. Jarang-jarang loh, mantan baru honeymoon-nya di gunung. Mas, Mbak, tapi gak boleh dulu ya di atas, ucapnya cengengesan. Apa yang gak boleh, tanyaku heran dan pelan. Derek mendekatkan kepalanya ke telingaku. Ya sedikit dekat. Karena kalau mau dekat beneran dia harus sedikit berjongok. Enak. Aku memukul bahunya. Emang itu maksudnya kok. Balasnya santai. Derek di alam bebas, lebih normal, lebih waras. Aku berasa berjalan dengan manusia beneran, dibanding sama beruang kutub yang dingin dan ganas itu. 1 jam pertama, aku engap, nafas ngos-ngosan. 2 orang yang bersamaku mengajariku cara mengatur nafas, dan membiasakan diri. Kami ada di dataran tinggi, dan sedang melakukan aktivitas cukup berat. Karena jalur sudah mendaki, pantas saja pemula sepertiku nafasnya separuh-separuh. Semua berjalan normal, sampai jam 10. Aku berbisik ke Derek. Lapar? Mas Aris, break, teriaknya. Mas Aris ada beberapa langkah di depan kami. Derek yang menyuruhnya seperti itu. Padahal tadinya Mas Aris mau di belakang. Tapi karena kami bergandengan, mungkin Derek risih, malu kali. Nanti dikira trek gandeng. Oke. Di depan ya. Itu ada bukaan. Bisa buka lapak buat istirahat. Ucapnya lagi. Memang di depan sana, dan agak menanjak ada bukaan cukup luas. Derek beberapa kali membantuku. Karena kakiku rasanya sudah lemas, tak bertenaga. Di tanjakan terkahir, dia menarikku. Jadi aku semi melayang dan tiba di lahan yang dimaksud.
dengan nafas tinggal seperempat. Huf, huf, huf. Ternyata perjuangannya berat pakai banget. Mas Aris menggelar terpal untuk alas kami duduk. Derek yang membuka nasi bungkus yang kami beli di bawah. Makan ini aja Mas Aris. Biar hemat waktu, ya kami memakan makanan yang dibungkus di bawah tadi. Nanti kita mungkin sampai di pos untuk ngecamp sekitar jam 2 atau jam 3. Tergantung, banyak breaknya apa enggak, ucap Mas Aris, dan aku jadi insecure. Maaf ya, saya emang pemula, jadi gampang capek. Biasa itu Mbak, apalagi mantan baru, celetuk Mas Aris lagi. Rasanya aku mau memberi klarifikasi kalau kami kemarin menikah dan langsung berangkat. Jadi tak ada waktu untuk hal itu, aku masih gadis, ting-ting, tapi ya sudahlah, bukan urusan dia juga. Beberapa jam selanjutnya kami berjalan lagi. Aku setengah mati sampai di pos tempat kami akan bermalam. Sudah ada 2 tenda di sana. Satu tenda yang lebih besar, satunya kecil. Dua-duanya disatukan dengan sebuah bahan seperti terpal, seperti melapisi keduanya. Ada banyak tenda lain di sini, sepertinya ini tempat terbaik untuk camp. Sekilas juga aku melihat ada danau indah di depan mata. Tapi lelahku membuatku tak fokus melihat. Rasanya model ada di tengah laut saja aku ini, ngambang. Derek memasukkan semua barang kami, Mas Aris juga masuk ke tenda. Lalu dia siap-siap memasak. Derek hanya merapihkan karier kami, meletakkannya di pojok. Ia mengeluarkan matras dan meletakkannya di dasar tenda. Ada 3 matras di sini. Mungkin karena badannya sendiri, dihitung 2 orang. Jangan tanya aku, rasanya nyawaku tinggal separuh saat ini. Nafas ngos-ngosan, kaki lemes, badan pegel semua, lapar pula. Padahal biasanya aku makan sehari cuma 2 kali dan itu sedikit-sedikit, kenapa jadi laparan begini sekarang aku? Setelah matras selesai, Derek menyuruhku masuk. Aku yang langsung tumbang itu. Hanya Besia berbaring sambil ngos-ngosan. Derek tanpa suara langsung membuka sepatu dan meletakkannya di pinggiran tenda. Ada di bawah lapisan pelindung tenda kami dan Mas Aris. Sebentar lagi masak. Sabar ya, Mbak Anissa kelaparan ya. Iya Mas. Saya sabar kok, ucapku semi berteriak. Derek juga menggerakkan kakiku seperti orang peregangan. Biar gak kram nanti malam. Nanti aku kasih minyak oles ya. Pegelnya biar hilang. Ucapnya lagi masih memutar pergelangan kakiku. Meregangkannya. Padahal yang mau putus rasanya, bukan di situ, tapi di lututku. Berdasarkan cerita dari Derek, tempat ini dinamakan Ranu Kumbolo. Sekilas ia menceritakan keindahan tempat ini kala pagi hari. Indah, jujur saja aku sudah tak fokus, sudah lapar, dan badan remuk. Sudah jadi? Ayo makan, ajak Mas Aris. Aku belum sempat tiduran lama, dan harus bangkit lagi. Rasanya pinggul sudah mau sengklek, sakitnya kebangetan. Untuk ukuran masakan yang kami makan, Mas Aris jagonya kebangetan. Ada sayur sop masih panas, perkedel, tempe goreng, sambal dan nasi hangat. Ini semua satu orang yang masak dan hanya sebentar. Jangan-jangan Mas Aris ini jelmaan Master Chef. Mas Aris, ini gimana cara masaknya? Kok cepet banget langsung jadi enak lagi? Aku masak nasi aja bisa sejam. Yang ditanya hanya terkikik, sambil menyuap nasinya dengan lahap. Ini semua sudah matang, saya ngangetin aja barusan. Hehehe. Beh, kirain kayak pakai ajian-ajian gitu. Masak dalam sedetik. Aku mau belajar soalnya. Omonganku tadi langsung dipotong si Pak Su. Sus, udah makan aja. Bersambung, klik like dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini, dan komentar yang